Coba bayangin sebuah dunia di mana lautannya bukan air, tapi lahar mendidih. Di mana awannya nggak bawa hujan sejuk, tapi badai batuan panas yang jatuh dari langit dengan kecepatan supersonik. Ini bukan adegan film fiksi ilmiah. Ini adalah kenyataan brutal dari planet-planet neraka yang benar-benar ada di luar angkasa. Dan keberadaannya sukses bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Alam semesta dengan segala kemegahannya ternyata menyimpan tempat-tempat yang jauh lebih liar dari imajinasi terliar kita. Tempat di mana hukum fisika yang kita kenal di bumi seakan diputarbalikkan, menciptakan pemandangan yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Para astronom, bahkan dengan teleskop paling canggih sekalipun, seringkali cuma bisa menatap data yang masuk dan bertanya-tanya, kok bisa ada dunia seperti ini? Kali ini, kita akan melakukan perjalanan berbahaya ke sudut-sudut kosmos yang paling brutal. Kita akan mengunjungi planet yang panasnya bisa menyaingi permukaan bintang-bintang tertentu, dunia di mana logam menguap jadi udara, dan planet yang selamanya terbelah antara lautan api dan gurun es. Planet-planet ini nggak cuma menantang pemahaman kita tentang apa itu planet, tapi juga ngasih kita gambaran sekilas tentang tahap awal pembentukan planet yang super kacau. Termasuk mungkin bumi kita miliaran tahun yang lalu. Jadi, ayo kita buka gerbang menuju planet-planet neraka yang bikin pusing para ilmuwan. Gimana kalau neraka yang sering digambarkan di cerita-cerita kuno itu ternyata beneran ada di alam semesta? Bukan dengan api biasa, tapi dengan lautan lava cair sedalam ratusan kilometer dan hujan yang turun dalam wujud batuan panas. Di alam semesta yang maha luas ini, para ilmuwan telah menemukan dunia-dunia dengan kondisi se-ekstrim itu. Sampai-sampai julukan planet neraka adalah satu-satunya deskripsi yang paling pas. Tempat-tempat ini adalah laboratorium alam paling gila, di mana unsur-unsur yang kita kenal sebagai benda padat di bumi justru jadi bagian dari siklus cuaca sehari-hari. Planet neraka yang pertama, 55 Cancri, si permata yang berubah jadi tungku api. Perjalanan kita dimulai ke sebuah planet yang jaraknya sekitar 41 tahun cahaya dari bumi, di konstelasi Cancer. Namanya 55 Cancri. Awalnya, planet ini sempat bikin heboh dengan teori yang super menggiurkan, bahwa ia adalah planet berlian raksasa. Para ilmuwan sempat ngira kalau kondisi tekanan dan suhu yang super tinggi, ditambah melimpahnya karbon di sana, bisa jadi telah mengubah sebagian besar permukaannya jadi berlian murni. Bayangin, sebuah dunia yang berkilauan di kejauhan. Tapi pengamatan lebih lanjut, terutama pakai teleskop luar angkasa Spitzer dan James Webb, nunjukin gambaran yang jauh lebih mengerikan. Lupakan soal berlian, 55 Cancri adalah tungku api raksasa. Planet ini mengorbit bintangnya dengan jarak yang luar biasa dekat, 25 kali lebih dekat daripada jarak Merkurius ke matahari. Akibatnya, 1 tahun di sana cuma berlangsung selama 18 jam. Kedekatan ekstrim ini mengunci planet dalam fenomena yang disebut penguncian gravitasi atau tidal locking, yang nanti bakal kita bahas lebih dalam. Intinya, satu sisi planet selamanya menghadap bintangnya, sementara sisi lainnya terjebak dalam kegelapan abadi. Hasilnya, perbedaan suhu yang brutal. Sisi siangnya terbanggang tanpa ampun, dengan suhu permukaan yang bisa melonjak sampai 2400 derajat Celcius. Sementara itu, sisi malamnya, meski masih panas banget buat standar bumi, cuma sekitar 1100 derajat Celcius. Suhu di sisi siang planet ini begitu panas sampai bisa melelehkan hampir semua jenis logam dan batuan. Para ilmuwan yakin kalau sisi siang planet ini adalah sebuah lautan lava global, tempat batuan cair bergolak dan mendidih. Yang lebih aneh lagi adalah atmosfernya. Pengamatan nunjukin adanya sinyal transit yang ganjil, seolah-olah atmosfer planet ini kadang hilang dan muncul lagi. Salah satu teori paling kuat menyebut kalau panas dahsyat di sisi siang memicu aktivitas vulkanik yang luar biasa. Gunung-gunung berapi raksasa secara periodik meletus, memuntahkan awan tebal berisi gas dan debu kaya karbon ke atmosfer tipisnya. Awan debu ini kemudian menyelimuti planet, menghalangi sebagian panas dan bikin pembacaan suhu dari teleskop kita jadi berubah-ubah secara drastis. Jadi, bayangkan sebuah dunia di mana permukaannya adalah lautan magma yang bergejolak, dan dari lautan itu letusan-letusan dahsyat secara periodik menyemburkan tirai debu panas yang mengubah iklim seluruh planet dalam sekejap.
Para ilmuwan di University of Cambridge bahkan bilang perubahan suhu drastis ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat di planet superbumi lainnya. Ini bukanlah dunia permata yang tenang, melainkan sebuah neraka vulkanik yang terus bergejolak dan berubah rupa. Planet neraka yang kedua, K2141b, dunia dengan hujan batu dan angin supersonik. Kalian pikir lautan lava udah gila? Coba kenalan sama K2141b, sebuah dunia yang benar-benar mewujudkan konsep neraka secara harfiah. Di planet ini lautannya memang terbuat dari lava, anginnya bertiup lebih cepat dari kecepatan suara, dan yang paling mengerikan, hujannya bukan air, melainkan batuan panas. K2141b adalah planet berbatu, sedikit lebih besar dari bumi, tapi nasibnya jauh lebih buruk. Sama seperti 55 Cancri A, planet ini terkunci secara gravitasi oleh bintangnya. Sekitar 2/3 permukaannya mengalami siang abadi yang membara. Di sisi ini, suhunya bisa mencapai 3000 derajat Celcius. Cukup panas untuk nggak cuma melelehkan batuan, tapi juga menguapkannya. Betul, di sisi terang K2141b, batuan berubah jadi gas, menciptakan atmosfer tipis yang terbuat dari uap natrium, silikon monoksida, dan silikon dioksida. Di sisi lain planet ini, kegelapan abadi berkuasa. Tanpa cahaya bintang, suhu di sisi malam anjlok hingga di bawah minus 200 derajat Celcius. Perbedaan suhu yang ekstrim antara dua sisi ini menciptakan fenomena cuaca paling brutal yang pernah ada. Disinilah keanehan K2141b mencapai puncaknya. Para ilmuwan dari McGill University dan York University menggunakan simulasi komputer untuk memprediksi apa yang terjadi di planet ini, dan hasilnya benar-benar mencengangkan. Mereka menemukan bahwa K2141b punya siklus cuaca yang mirip siklus air di bumi, tapi bahannya beda, batu. Begini cara kerjanya. Di sisi siang yang super panas, batuan di permukaan menguap dan naik ke atmosfer sebagai uap mineral. Uap panas ini lalu didorong oleh angin supersonik berkecepatan 5.000 km per jam menuju sisi malam yang beku. Saat uap batuan ini sampai di sisi malam yang dingin, ia mendingin, mengembun dan mengeras, lalu jatuh lagi ke permukaan sebagai hujan batu. Hujan bebatuan ini kemudian mengalir kembali ke lautan magma global yang diperkirakan sedalam 100 km. Arus di lautan magma ini perlahan-lahan membawa bebatuan yang membeku itu kembali ke sisi siang, di mana siklus penguapan, angin supersonik, dan hujan batu akan dimulai dari awal lagi. Gimana guys? Seru banget kan membayangkannya? Siklus hidrologi di bumi yang memberi kita kehidupan, di K2141b digantikan oleh siklus litologi atau siklus batuan yang menciptakan pemandangan neraka. Ini adalah dunia di mana elemen dasar pembentuk planet, batu dan mineral berperilaku seperti air. Menurut Profesor Nicholas Cowan dari McGill University, semua planet berbatu, termasuk bumi, kemungkinan besar memulai hidup mereka sebagai dunia cair seperti ini sebelum mendingin dan mengeras. K2141b memberi kita pandangan langka ke tahap evolusi planet yang penuh kekacauan. Para ilmuwan sekarang sangat menantikan data dari teleskop luar angkasa James Webb untuk memastikan prediksi cuaca liar di planet ini dari jarak ratusan tahun cahaya. Planet neraka yang ketiga, WASP-76b, tempat turunnya hujan besi cair. Dari hujan batu, kita pindah ke sesuatu yang mungkin terdengar lebih metal. Kenalan yuk sama WASP-76b, sebuah planet raksasa gas kategori Hot Jupiter yang terkenal karena satu hal, hujan besi. Berjarak sekitar 640 tahun cahaya dari bumi, WASP-76b adalah monster sejati. Ukurannya hampir 2 kali lipat dari Jupiter, planet terbesar di tata surya kita. Seperti planet-planet neraka lain yang kita kunjungi, ia mengorbit sangat dekat dengan bintangnya, menyelesaikan satu putaran cuma dalam 1,8 hari. Dan ya, planet ini juga terkunci secara gravitasi, menciptakan dua wajah yang sangat berbeda. Di sisi siang WASP-76b, suhu permukaannya melonjak hingga lebih dari 2400 derajat Celcius. Suhu ini jauh di atas titik leleh dan bahkan titik didih banyak logam, termasuk besi.
Akibatnya, di atmosfer sisi siang planet ini, besi nggak ada dalam wujud padat atau cair, melainkan dalam wujud gas. Bayangin aja, udara yang kita hirup mengandung uap besi. Itulah kenyataan di sisi siang WASP-76b. Namun keajaiban sesungguhnya terjadi di garis pemisah antara siang dan malam yang disebut terminator. Angin kencang di atmosfer planet ini membawa uap besi yang panas dari sisi siang ke sisi malam yang lebih dingin. Tentu saja, lebih dingin di sini cuma istilah, karena suhu di sisi malam masih sekitar 1500 derajat Celcius. Ketika uap besi super panas ini tiba di sisi malam yang dingin, suhunya turun. Penurunan suhu ini menyebabkan uap besi mengembun, membentuk awan-awan yang terbuat dari besi cair. Seperti awan uap air di bumi yang jadi terlalu senuh dan akhirnya turun sebagai hujan, awan besi di WASP-76b pun mengalami hal yang sama. Tetesan besi cair yang panas dan membara jatuh dari langit, menciptakan fenomena cuaca paling eksotis, hujan besi. David Ehrenreich, seorang ahli astrofisika dari University of Geneva yang memimpin penelitian ini, menggambarkannya sebagai salah satu iklim planet paling ekstrim yang pernah mereka lihat. Temuan ini dikonfirmasi pakai instrumen canggih bernama ESPRESSO di Very Large Telescope di Chili yang mampu mendeteksi jejak kimia uap besi di batas siang dan malam planet tersebut. Instrumen itu mendeteksi adanya penyerapan spektrum besi di pagi hari planet, tapi tidak di sore harinya. Ini jadi bukti kuat bahwa besi menguap di sisi siang dan mengembun untuk turun sebagai hujan di sisi malam. Yang bikin ilmuwan makin bingung adalah penemuan elemen yang lebih berat lagi, yaitu barium di lapisan atas atmosfer WASP-76b. Barium 2,5 kali lebih berat dari besi, dan secara teori, gravitasi planet yang kuat seharusnya menarik elemen seberat itu ke lapisan atmosfer yang lebih bawah. Penemuan barium yang melayang di atmosfer atas ini benar-benar nggak terduga dan menantang model atmosfer planet yang ada saat ini. Ini menunjukkan bahwa ada proses-proses fisika yang sangat kuat dan belum kita pahami sepenuhnya yang terjadi di planet-planet ekstrim ini. Mengapa planet-planet ini begitu aneh? Misteri penguncian gravitasi. Kita udah lihat hujan batu, lautan lava, dan hujan besi. Pertanyaan besarnya, kenapa sih planet-planet ini bisa punya kondisi segila dan se-ekstrim itu? Jawabannya dalam banyak kasus ada pada satu konsep kunci yang sangat kuat, penguncian gravitasi atau tidal locking. Kamu mungkin udah akrab sama fenomena ini tanpa sadar. Lihat saja bulan kita. Pernah nggak kamu bertanya-tanya kenapa kita selalu melihat sisi bulan yang sama dari bumi? Itu karena bulan terkunci secara gravitasi dengan bumi. Waktu yang dibutuhkan bulan untuk berotasi pada porosnya sendiri sama persis dengan waktu yang dibutuhkannya untuk mengorbit bumi. Proses ini terjadi karena interaksi gravitasi antara dua benda langit. Tarikan gravitasi dari benda yang lebih besar, bumi, menciptakan tonjolan pasang surut pada benda yang lebih kecil, bulan. Saat bulan masih muda dan berputar lebih cepat, tonjolan ini terus-menerus ditarik oleh gravitasi bumi yang berfungsi seperti rem dan secara bertahap memperlambat rotasi bulan selama miliaran tahun sampai akhirnya terkunci. Sekarang, bayangkan proses ini terjadi pada sebuah planet yang jaraknya sangat-sangat dekat dengan bintang induknya, jauh lebih dekat dari jarak bumi ke matahari. Itulah yang terjadi pada 55 Cancri E, K2141b, dan WASP-76b. Tarikan gravitasi bintang mereka yang luar biasa masif dan dekat telah memaksa planet-planet ini untuk berhenti berotasi relatif terhadap bintangnya. Hasilnya adalah sebuah planet dengan dua wajah permanen. Satu sisi, day side atau sisi siang, selamanya terpanggang oleh radiasi bintang tanpa henti. Sisi ini jadi tungku api abadi, tempat suhu melonjak ribuan derajat melelehkan dan menguapkan batuan serta logam. Sisi lainnya, night side atau sisi malam, selamanya berada dalam kegelapan dan kedinginan. Tanpa rotasi untuk menyebarkan panas, sisi ini bisa jadi sangat dingin, menciptakan perbedaan suhu paling ekstrim di alam semesta. Kondisi dua wajah inilah yang menjadi mesin penggerak cuaca paling liar yang pernah ada. Perbedaan suhu yang masif antara sisi siang dan sisi malam menciptakan perbedaan tekanan atmosfer yang luar biasa besar, yang pada gilirannya menghasilkan angin berkecepatan supersonik. Angin inilah yang membawa uap batuan dari sisi siang ke sisi malam di K2141b dan uap besi di WASP-76b,
sebelum akhirnya mendingin dan jatuh sebagai hujan yang mengerikan. Jadi, penguncian gravitasi adalah kunci untuk memahami kenapa planet-planet neraka ini ada. Fenomena ini mengubah sebuah planet menjadi laboratorium alam yang ekstrim, menciptakan kondisi yang memungkinkan adanya lautan magma, atmosfer dari uap logam, dan siklus cuaca yang didasarkan pada elemen yang di bumi kita kenal sebagai benda padat. Kesimpulannya, dari atmosfer uap besi, siklus hujan batu hingga lautan magma yang mendidih, alam semesta sekali lagi membuktikan kalau ia selalu punya cara untuk mengejutkan kita. Planet-planet neraka ini lebih dari sekedar keanehan kosmik. Mereka adalah jendela menuju masa lalu yang kacau dalam pembentukan planet. Mereka menantang model-model ilmiah kita, memaksa para astronom untuk berpikir ulang tentang batas-batas dari apa yang mungkin terjadi di dunia lain. Teknologi seperti teleskop luar angkasa James Webb terus membuka mata kita pada detail-detail yang makin menakjubkan dari planet-planet ini, mengubah apa yang dulunya cuma simulasi komputer menjadi prediksi yang bisa diuji. Setiap penemuan baru tidak cuma menambah daftar planet paling ekstrim, tapi juga memperdalam pengetahuan kita tentang proses-proses fisika yang membentuk dunia, termasuk dunia kita sendiri. Perjalanan kita hari ini nunjukin bahwa di luar sana ada tempat-tempat yang jauh melampaui imajinasi terbial kita. Tempat di mana neraka bukan lagi mitos, melainkan sebuah fenomena astronomi. Menurut kalian di antara hujan batu, hujan besi, dan lautan lava, fenomena mana yang paling gila? Dan penemuan ekstrim apa lagi yang kira-kira bakal kita temukan di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan misteri alam semesta yang bikin merinding kayak gini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan tentu saja subscribe biar nggak ketinggalan petualangan kita berikutnya dalam menjelajahi keajaiban dan kengerian kosmos. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.